Nah, hmm, 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 Ntar ya, cobain dulu. Uang. Nah, bentar ya, tunggu. Kemarin materi yang pernah Bapak kirimin, ini, hmm, oke. Deskriptif, pengantar statistik, oke. Yang ini udah enggak ya, yang part 2 ini? Oke. Nah, mari kita coba ini dulu, buka sintasnya ya. Ini udah dapat nggak sintasnya belum? Kemarin sudah Pak. Udah ya. Oke. Hmm, Coba buka dulu sintasnya yang deskriptif. Kan kemarin belum praktek kan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya teman-teman anak-anakku. Jadi hari ini kita akan coba belajar terkait dengan bagaimana caranya menggunakan statistika deskriptif, melakukan analisis statistika deskriptif di RStudio gitu. Saya harap teman-teman sudah menginstal RStudio. Semua udah pada install ya. Nah, ini nih kalau ada ini misalnya package modis require but not install, install don't show again. Ini klik install aja ini. Itu ya. Nah, kalau sudah nanti eh kemarin dulu tahun lalu kan kayaknya kalian udah pernah belajar Art Studio kan. Nah, di Art Studio ini Bapak reminder lagi kenapa pakai Art Studio. Art Studio ini dia salah satu apa lagi namanya? Salah satu tools yang memudahkan kita untuk melakukan analisis statistik karena package-package-nya itu cukup banyak ya, sangat banyak dan mendukung eh, buat melakukan berbagai analisis statistik dengan berbagai metode-metodenya gitu seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, oh ini ya, package time data. Oh, oke. Atau gini aja nih. Desain ini agak-agak fail ini yang bagus. Bentar. Nah, time data.
Nah, nah sekarang masih ingat nggak cara manggil data di RStudio, teman-teman? Masih ingat kira-kira cara manggil data di RStudio? Caranya ya ini ya, klik session, set working directory, kemudian choose directory. Ya. Nah, kemudian di sini kalian misalnya pilih di sini folder di mana kalian menyimpan datanya gitu seperti itu. Nah, kebetulan saya menyimpan di D dosen status sos 2 pertemuan 3 statistik deskriptif part 2. Saya nyimpannya di sini, maka ketika saya buka yang ini ya, ulang ya, session, set working directory, kemudian choose directory. Ketika saya buka, nanti saya cari ini foldernya di mana saya menyimpannya gitu ya. Nah, nanti masuk nih ke sini nih. Nah, di sini kan kosong ya. No items, match your search gitu ya. Klik open. Nanti pilih di sini data G sama dengan read.csv data data game 3 koma separator titik koma string as factor sama dengan true. Run ya. Kemudian view data G. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah data bisnis sebenarnya. Data bisnis ya. Ya, iya, perkembangan game itu ini loh perkembangan game-game itu mempengaruhi perilaku sosial budaya masyarakat gitu ya. Seiring dengan perkembangannya gitu seperti itu. Nah, eh mari kita coba ini udah kelihatan datanya kira-kira teman-teman seperti ini. Apakah sama dengan Bapak? Apakah kita sama? Aman ya? Aman ya. Yang lain? Oke, aman. Nah, Nah, di sini teman-teman, ini kan ada view. Kemudian kalau kita mau melihat dimensi data yang tipe variabel, apa perintahnya? Kita tinggal pakai str gitu. Str itu apa ya? Str itu ya perintah buat melihat dimensinya gitu. Kan kita tadi memberikan nama data G gitu ya. Maka di sini ketika saya mau ngolah data ini, maka saya harus dan begini, ketika saya mengolah data ini dan saya mau memakai lagi di perintah-perintah berikutnya ya maka namanya data G gitu seperti itu. Nah, ini saya running ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya name ini. Jadi name ini dibaca faktor gitu ya. Faktor, 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 int, int. Jadi kalau kita view ya data G ini teman-teman, ini kan ada yang dua jenis. Ada yang dalam bentuk angka, ada yang dalam bentuk huruf stringnya atau string atau tulisan maksudnya gitu. Nah, karena tadi kita mendefinisikan ini ya, ini kan pada saat kita manggil data, koma string as faktor sama dengan true. Artinya apa? Yang huruf-huruf ini dibaca data kategorik gitu. Jadi atau dibaca faktor, dibaca kategori. Kalau misalnya tidak ada ini ya, string as faktor sama dengan true gitu ya, maka nanti di sini ini akan dibaca teks biasa, maka keterangannya di sini bukan bukan faktor gitu. Ya, ini bukan faktor, biasanya string aja gitu seperti itu. Nah, terus di sini ada int ya, int itu bilangan bulat. Tapi kalau misalnya ada titik komanya ada desimalnya maka di sini tertulis num atau numerik. Jadi int itu pasti numerik ya. Tapi numerik belum tentu int gitu seperti itu. Ya, ya. Jadi int itu pasti numerik, tapi numerik itu ya gitu, belum belum tentu dalam bentuk int. Int itu bilangan bulat, ya. Dia tidak dalam bentuk desimal gitu. Tapi sama-sama numerik ya, seperti itu. Jadi secara garis besar
ini ini misalnya platform. Kalau nama itu sebenarnya ya udah nama aja gitu, kayak semacam identity gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya platform, genrenya gitu ya, genrenya gitu atau publishernya itu adalah variabel kategorik. Masih ingat ya yang minggu lalu ya. Kemudian NA sales ini national sales dan global sales ini adalah variabel numerik gitu seperti itu. Ya, jadi kalau tertulis ini integer ya dia udah pasti numerik. Jadi ini ngasih kita keterangan mana variabel kategorik. Kalau kategorik itu di sini disebut dengan faktor gitu ya. Dan mana numerik. Kalau di sini int atau misalnya tulisannya num itu udah pasti numerik gitu seperti itu. Nah, melihat statistika deskriptif secara keseluruhan, ya. Kalau misalnya saya mau lihat statistika deskriptif secara keseluruhan, maka perintahnya adalah summary, ya. Summary dalam kurung data G, kan? Ya, jadinya seperti ini, ya. Summary dalam kurung data G jadinya seperti ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Em, Kalau nama skip dulu aja karena kita nggak apa kalau nama itu nggak diolah kan. Eh, Beda dengan kategori ini platform gitu ya. Platform ini sebenarnya ada banyak kategorinya di sini ya. Platform 2143 apa misalnya PlayStation platform paling banyak di data ini adalah PlayStation 2 gitu ya 2143 yang paling apa yang namanya itu paling banyak jenis ininya gamenya gitu. Nah, genre yang paling tinggi di sini ini adalah genre action dan sports gitu seperti itu. Kemudian publisher ya ada namanya Electronic Arts ya dan ada Activision gitu ya seperti itu. Nah, eh, apa yang membedakan di sini tampilan statistika deskriptif antara kategorik dan numerik. Nah, yang membedakan adalah kalau misalnya kategorik ya, maka di sini yang keluar apa? Yang keluar di sini adalah frekuensi ya. Tapi kalau numerik, kalian bisa lihat di sini. Di sini yang keluar adalah apa? Ukuran pemusatan dan penyebaran gitu. Pemusatan ini oh NaCl sekarang ada bentuk angka di sini ya kelihatan meannya berapa gitu ya. Kayak gitu. Ini meannya berapa? 27,36. Kalau global sales meannya berapa? 52,04 ya. Oh, jadi di sini ada min, 1 STQU, median, mean, 3 RDQU dan max. Jadi min itu apa? Nilai minimumnya 1 STQU itu apa? Itu kuartil satu. Kuartil satu itu posisi data di 25%. Jadi kalau misalnya saya punya angka satu, mau bentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu ya. Nah, jadi ini Q2 atau median. Ya, jadi ini yang paling di tengah-tengahnya ini Q2 ya. Terus yang apa lagi namanya? Di sini ya. Di sini tuh adalah sorry. Oh ya benar-benar. Nah, yang ini tuh adalah Q1 ya. Yang ini tuh adalah Q3 ya. Jadi ini kalau di Q2 di ini nanti sisa ini kan. Nah, sisa ini berarti tengah-tengahnya apa Q1. Kalau setelah Q2 tengah-tengahnya apa Q3 gitu seperti itu. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud kuartil-kuartil. Nah, kalau median itu sama dengan Q2, nilai yang paling di tengah setelah data diurutkan seperti itu. Ya. Jadi yang menjadi pembeda adalah kalau variabel kategori, maka dia akan mengeluarkan frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya. Oh, berapa kali muncul tulisan PS2 dari situ berapa kali muncul kan di sini kalian bisa lihat kan oh di sini PS2 muncul lagi PS2 muncul lagi nah ini berapa kali muncul tulisan PS2 ini datanya cukup besar ya karena di sini ada 16.588 baris gitu seperti itu nah gitu nah, nah.
Nah, tapi kalau misalnya kita mau fokus di variabel tertentu gitu ya, mau fokus di variabel tertentu, sorry. Nah, kalau kita mau fokus di variabel tertentu, maka kita pakai apa ya namanya itu ya, kita harus ini tahu dulu mau ngeluarin apa. Misalnya, saya mau melihat rata-rata, kan kalau 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 eh, kalau ini kan global sales kan ya. Misalnya saya mau fokus di global sales, global sales. Saya mau lihat rata-ratanya global sales, ya. Maka di sini perintahnya apa? Mean gitu ya. Mean, kita kan tadi punya data G untuk fokus ke variabel global sales, maka data G dolar global sales gitu seperti itu. Klik run, rata-ratanya berapa? 52,04136 gitu seperti itu. Jadi rata-rata penjualannya di 52 eh, apa? Di 52,0416 gitu ya, seperti itu. Ya. Ini dalam miliar dolar kali ya. Ya, ininya satuannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, kalau saya mau ngitung mediannya ini pakai ini aja perintah mediannya. Nilai tengahnya median dalam kurung data G dolar global sales gitu. Nah, klik tombol run, maka nilai tengahnya ini 21 gitu seperti itu. Ya, ini 21. Nah, di sini em, harusnya Bapak bisa ngitung modus gitu ya. Dia pakai library karena nggak ada dari base base functionnya langsung. Makanya kita harus pakai library gitu seperti itu. Cuma di sini library-nya error ya. Oh, error ya. Dan mau di ini ya, coba kita install library Moody's ini. Semoga berhasil. Ah, ini saya ada error package-nya. Nah, ini kalau di Bapak ini nanti saya coba ini. Tunggu dulu. Eh, Kita cari library yang lain. Tunggu ya. Oh, bisa pakai yang ini nih. Saya kirimkan ke chat Zoom ya. Oh, salah, 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 salah. Bentar, bentar. Saya ulang ya, saya ulang ya. Oh, udah. Tunggu bentar. Cek. Ah, ini. Itu di chat Zoom. Pakai ini ya. Klik mode. Nah, ini library Moody's kita ganti dengan perintah ini ya. Itu function yang dibuat untuk memudahkan kita mencari modus ya tanpa install package.
Nah, ini kalian running dulu buat mengaktifkan. Ya. Running dulu. Lalu nanti get mode kita ganti di sini get mode gitu ya. Get dalam kurung mode ya. Dalam kurung mode. Enter. Oh berarti global size-nya itu apa modusnya itu 5 gitu ya. Kalau in nya get underscore mode gitu. Jadi get mode-nya ini kalian aktifkan dulu dengan perintah ini gitu seperti itu. Jadi get mode dalam kurung data G dollar enhances. Dan dua. Jadi kalau enhances penjualan paling banyak itu dengan biaya 2. Kalau yang global itu 5 gitu ya, seperti itu. Paling ini yang paling sering muncul gitu ya angkanya. Oke, bisa ya kira-kira ya. Ada yang error, aman ya? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menghitung varians atau ragam. Yang kemarin Bapak eh, sampaikan gitu ya, seberapa bervariasi data kita gitu, seperti itu. Ya, seberapa menyebar data kita itu bisa ditentukan dari varians atau ragam gitu. Jadi, kalau misalnya saya mau tahu variansnya, maka di sini perintahnya adalah var. Var dalam kurung data G dollar global sales. Dan maka keragamannya di sini 7 apa ya? 7.728 ini sangat besar gitu ya, melebihi rata-ratanya yang tadi itu rata-ratanya berapa ya? Tadi kita ini. Nah, rata-ratanya 52, variansnya 72. Oh, enggak itu variansi ini masih ini ya, masih masih belum di standardize. Makanya kita standardize dulu dengan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi kalau mau lihat variansnya dalam bentuk yang sudah terstandardisasi, maka pakai SD atau standar deviasi. SD dalam kurung data dolar global sales gitu. Dan nah, di sini 87. Ini kategorinya cukup besar keragamannya. Jadi cara melihat keragaman atau variasi itu dua, ada VAR atau SD. Cuman kalau mau yang lebih terstandardize pakai SD gitu ya. Nah, atau standar deviasi. Nah, kalau melihat keragamannya ini tadi angkanya 87 gitu ya. 87,9 itu lebih besar dari rata-ratanya. Kalau misalnya angka standar deviasi ini lebih besar dari rata-rata, maka bisa dikatakan data ini terlalu besar variansnya untuk global sales maksudnya. Data ini untuk variabel global sales itu variasinya terlalu besar. Itu seperti itu. Paham sampai di sini ya? Hmm, itu. Nah, terus yang berikutnya ya. eh Misalnya nih, saya mau melihat rata-rata, tapi bukan rata-rata keseluruhan, tapi rata-rata berdasarkan apa dan apa gitu seperti itu. Ya, jadi saya mau melihat apa lagi namanya? Mau lihat oh rata-rata variabel numerik. Jadi ini nih, ini dulu saya copy ini dulu ya. Ini saya copy dulu. Ini kan ada jumlahnya ya. Saya copy dulu. Nah, yang jumlah ini saya hilangin dulu ya, yang eh, apa platform ini saya hapus dulu plus platform. Jadi tapi copy dulu aja, double dulu, copy, kemudian hilangin plus platform. Jadi saya mau melihat rata-rata global sales berdasarkan genre. Ya, kalau berdasarkan genre nanti akan kelihatan rata-ratanya. Oh, yang sports itu rata-rata penjualan globalnya berapa, platform berapa, racing berapa, sports, role playing, puzzle, dan seterusnya gitu seperti itu. Maka di sini perintahnya apa? Kita harus menuliskan variabel numeriknya terlebih dahulu gitu. Itu dalam hal ini global sales gitu. Global sales dipengaruhi oleh apa lagi namanya nanti dibuat rata-rata global sales berdasarkan apa genre gitu ya. Kategorinya ngikut. Kemudian datanya tadi sama dengan apa? Data G kan. Data G kan. Kemudian kita mau menghitung apa rata-rata maka di sini tulis koma min.
running, nanti akan kelihatan di sini ya, banyak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini rata-rata penjualan ya, rata-rata penjualan di sini itu yang paling tinggi yang platform gitu ya, seperti itu ya. Platform, kemudian di urutan berikutnya ada shooter atau tembak-tembakan gitu, seperti itu. Ya, jadi rata-rata jadi ini rata-rata untuk setiap genre gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau rata-rata by platform, ya, rata-rata by platform gimana gitu. Nah, misalnya nih saya ganti dengan platform. Maaf, saya ganti genrenya dengan platform ya. Nah, makanya sini akan kelihatan ya. Oh, apa PS2, PS berapa gitu ya, Xbox gitu, X1 dan seterusnya itu rata-rata penjualannya berapa gitu. Nah, yang paling tinggi di sini malahan rata-rata penjualan eh, globalnya itu ada di apa ini, NES ya, NES, game NES seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita gabungin genre dan platform, apa yang terjadi? Nah, maka nanti jadinya seperti ini teman-teman. Banyak ininya. Ya, kalau misalnya Anda mau lihat di sini, oh untuk apa lagi namanya? Platform misalnya untuk game shooter ya, game shooter di platform DS itu penjualannya 22, ini gitu, seperti itu. Tapi kalau game shooter di platform GB itu 124, itu cara bacanya gitu ya, seperti itu ya. Oh ternyata penjualan apa di GB, maksudnya ini platform ini ya, nama device-nya ya, di device GB ini game shooter itu lebih 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 ini ya, lebih laku gitu ya, ketimbang game shooter di platform DS gitu, seperti itu. Jadi sama-sama shooter di sini tapi beda platform gitu, seperti itu. Dan yang paling tinggi penjualannya itu di platform GB, seperti itu. Jelas ya kira-kira. Nah, kalau mau saya ganti-ganti bisa gitu yang meannya. Di sini kan ada eh, mean gitu ya. Ada mean, ada median gitu, seperti itu. Ya, ada sum ya. Ada mean, median, sum, ada var. Tinggal kita ganti-ganti gitu. Mean, median, ada sum. Ada standar deviasi gitu. Kayak gitu. Ya, tinggal diganti-ganti aja. Oh, kalau median bagaimana? Ya beda lagi gitu. Ya mediannya. Kalau jumlahnya bagaimana, jumlah penjualan? Kalau dijumlahin ya, bukan rata-rata, ini berapa jumlah jumlah penjualannya? Ya ini. Kalau saya mau keluarin keragamannya, keragaman penjualan atau variasi penjualan di setiap ini itu berapa? Nih terlihat di sini. Ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk variabel numerik sekarang kita masuk ke variabel kategorik gitu, seperti itu. Ya. Kalau kategorik gimana kira-kira? Kalau kategori berarti yang saya apa ya namanya? Saya mau lihat pastinya frekuensi, genre dan publisher gitu, seperti itu. Genre, publisher dan platform gitu ya. Misalnya saya mau menghitung frekuensi variabel kategori, maka perintahnya adalah tabel dalam kurung data dolar genre. Nanti kelihatan di sini. Ya. Oh, game action ada berapa, adventure ada berapa, fighting ada berapa, MS, simulate shooter ada berapa gitu ya, seperti itu kelihatan ya. Ini kan dia posisinya dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau kita mau susun lebih rapi, maka ini kita pakai data dot frame gitu, seperti itu. Jadinya kayak gini nih, data frame ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah prop titik tabel gitu. Productivity table ini buat apa? Productivity table ini buat menghitung persentase.
Profitable ini profitable dalam kurung tabel dalam kurung data G dolar genre ya. Nanti akan kelihatan di sini presentasinya gitu ya. Ini minus 0,01 ini maksudnya apa ini ya? Maksudnya adalah ini sama kalau saya tulis ini sama aja dengan 0, kayak gini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sama aja ya. Nah, eh jadi kalau misalnya saya tulis 0,141301 0,141307 maksudnya. Kalau saya ubah ke persentase ini sama aja dengan 14,1307% gitu seperti itu. Jelas ya kira-kira. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya mau rapin lagi data frame dolar ini tambah data frame ya biar rapi gitu. Ya jadinya kayak gini. Ya, oke. Eh, Ini kan ada kolomnya var 1, ada kolomnya frag ya. Kalau kita mau perbaikin ya, maka di sini tulis data persen sama dengan dalam kurung data data frame ya, crop table ya, dan lain-lain sampai seterusnya. Nah, call names-nya diperbaiki, kolom pertama genre, kolom kedua proportion gitu. Seperti itu. Set, kemudian pilih data persen maka namanya genre, kemudian proportion. Proportion itu ya bentuk bagi 100-nya dari persentase gitu seperti itu. Ya. Nah, ini ada skinnes, ada kurtosis. Ini belum saya jelaskan kemarin gitu ya. Cuma nanti kalian bisa running-running. Yaitu untuk materi deskriptif, selanjutnya Bapak mau kirimkan materi, bentar, bentar ya. Eh, hmm, oh, ini paling. Pengantar uji perbandingan. Oh, ini saya kirimin ke kalian ya. Saya udah pernah bikinin folder nggak ya? Saya bikinin kalian folder dulu ya, di folder di G Drive gitu ya, biar di situ nanti lihat materinya. Hmm, Ini bentar ya. Nah ini saya share sekali lagi. Ini saya kirimin ke kalian. Jadi mulai sekarang kalau kalian mau lihat hasil rekaman itu ada semua di situ nanti saya upload gitu ya. Aman ya kira-kira ya. Yang adminnya masukin ke link deskripsi ya. Admin siapa ya?
Ya nih nanti masukin ke di deskripsi ya, Google Drive kita. Oke? Baik, Pak. Nah, nanti saya kirimin rekaman-rekaman di situ. Nah, sekarang kita masuk ke one sample TTS. Sampel TTS pengantar uji perbandingan mana ya? Nah, hmm. Oh ya, nanti belajar. Nah, nah gini, one sample TTS. Jadi, langkah berikutnya adalah Bapak itu mau mengajarkan apa yang namanya itu uji perbandingan gitu. Uji perbandingan gitu ya. Nah, apa itu uji perbandingan? Itu adalah uji untuk membandingkan suatu sampel dalam menyimpulkan populasi gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya one sample test. Kalau kita terjemahkan ya, ya uji T satu sampel kan ya, ya enggak sih? Nah, uji T satu sampel ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda dari konstanta tertentu atau dalam hal ini nilai yang dihipotesiskan. Ya, nilai yang dihipotesiskan. Nah, nilai yang dihipotesiskan ini, em, contoh misalnya, saya punya apa ya namanya itu, saya mau membandingkan suatu berasumsi gitu ya, apakah populasi tertentu nilainya sama dengan eh, nilai tertentu gitu ya, rata-ratanya sama dengan nilai tertentu, misalnya min 0. Cuma di sini eh apa ya? Kita hanya mampu mengambil sampel, tidak mampu mengukur populasi ya karena kan ya kembali lagi waktu, tenaga dan biaya gitu seperti itu. Ya. Nah, yang di sini maka yang harus saya lakukan adalah yang mengambil sampel dari populasi gitu seperti itu. Ya. Saya ngambil sampel dari populasi. Suara Bapak kedengaran nggak ya? Nggak putus-putus kan ya? Nggak putus-putus ya? Aman ya? Halo? Aman, Pak. Aman ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi uji tes satu sampel itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda dari konstanta tertentu. Nah, contohnya gini deh, paling simpelnya. Ini contoh, ya. Em, ini saya harusnya ganti Le Minerale aja. Nah, contohnya gini. Saya punya produk, apa saya mau, Anda itu bekerja di quality control di produk Aqua gitu ya. Kan di klaimnya itu di Aqua itu air mineralnya dia mengisi 330 mililiter gitu seperti itu. Ya, dia mengisi 330 mililiter. Nah, mesin pengisi air mineral ini seharusnya mengisi botol kemasannya dengan 330 mililiter air. Dan di sini seorang manajer pabrik, ya ceritanya dia mau nguji nih beberapa botol sebagai sampel untuk memastikan bahwa mesin itu mengisi air mineral tidak kurang dan tidak melebihi batas yang ditentukan gitu seperti itu. Pertanyaan Bapak, ada berapa botol aqua yang diproduksi di dunia ini gitu? Banyak nggak? Banyak kan ya? Nah,
Kalau misalnya banyak, otomatis ya banyaknya itu yang semuanya itu populasinya. Tentu kita agak-agak apa ya namanya? Agak-agak apa, kesulitan gitu ya. Kesulitan kalau misalnya mau ngukur semuanya gitu untuk membuktikan misalnya diambil botol kemudian diukur gitu ya, pengisiannya apakah kurang lebih sama dengan 330. Kalau ngambil semuanya kan banyak gitu. Nah, makanya yang diambil sampelnya aja atau sebagian botol aqua aja dengan tujuan sebagian itu bisa mewakili populasi gitu seperti itu. Sebagian itu dalam hal ini adalah sampelnya gitu ya, seperti itu. Nah, maka karena di sini saya mengambil sampel dari suatu populasi dengan tujuan populasinya itu ya, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa oh memang benar populasinya ini sama dengan 330. 330 ini angka tertentu ya. Makanya saya bisa bilang metodenya ini adalah one sample test karena saya mengambil sampel dari suatu populasi untuk membuktikan apakah populasi itu sama dengan angka tertentu rata-ratanya. Gitu. Jelas ya kira-kira ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi sebagian aja yang diambil gitu seperti itu. Nggak semua gitu. Nangkap ya kira-kira ya. Nggak semua kita ambil, hanya sebagian saja. Ya. Jadi nilai yang angka tertentu ini atau nilai yang dibandingkan atau nilai yang menjadi perbandingan atau nilai yang dihipotesiskan itu haruslah bersumber dari studi pustaka, hasil penelitian, standar industri dan sebagainya. Paham sampai di sini ya? Paham ya? Halo, halo, suara Bapak kedengaran? Dengar, Pak. Ya, nangkap nggak maksudnya? Halo, paham nggak maksudnya? Ini nggak ada yang jawab. Aduh, online, online. Oke, saya lanjut ya. Nah, otomatis kita itu berhipotesis gitu ya. Berhipotesis karena kita itu hanya mengambil sampel dan kita itu nggak punya data populasi. Tidak mampu mengambil data populasi, yang kita mampu itu mengambil data sampel gitu seperti itu. Kalau saya mau mampu mengambil data sampel, maka saya harus berhipotesis terhadap populasinya. Ya, saya harus berhipotesis terhadap populasinya. Di mana saya menganggap bahwa ada dua kemungkinan gitu seperti itu. Ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan di mana saya bisa bisa ini bisa eh, mengukur dua apa bisa membuktikan salah satunya gitu. Ada istilahnya H0, ada H1. Hipotesis itu apa, teman-teman? Hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu, seperti itu. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi H0-nya itu adalah rata-rata populasi sama dengan nilai yang dihipotesiskan. H1 rata-rata populasi berbeda dengan nilai yang dihipotesiskan. Jadi kalau misalnya saya kembali ke botol aki yang tadi, maka H0-nya itu adalah rata-rata eh, apa ya namanya itu? Rata-rata eh, ya rata-rata isi airnya itu sama dengan 330 ml itu H0-nya. H1-nya rata-rata isi airnya itu tidak sama atau berbeda dari nilai 330 ml. Paham sampai di sini, teman-teman? Halo, apakah paham sampai di sini untuk hipotesis dulu gitu? Nggak usah lihat rumusnya dulu. Angkat kira-kira? Halo?
Paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Aman, Pak. Hmm. Nah, apa yang mau kita apa ya namanya? Apa lakukan untuk menolak atau menerima suatu hipotesis gitu seperti itu. Maka yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan pengujian namanya uji T gitu ya. Uji T-nya ini diperoleh dari mana? X bar dikurang min 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Apa itu X bar? X bar itu adalah rata-rata sampel kita. Setelah kita ngambil sampel kemudian mengukurnya lalu dirata-ratakan itu adalah X bar. Mu 0 itu apa? Nilai yang dihipotesiskan. Kalau dalam konteks botol minuman yang tadi, mu 0-nya itu ada yang tahu berapa? Coba jawab dulu mu 0-nya kalau dalam konteks ini berapa? Yang di sini nih. Ini mu 0-nya berapa ini? 330. Berapa? 303. 10. Oke, bagus Wildan. 330 gitu seperti itu. Ya, mu 0-nya di sini adalah 330. Ya, 330. Nah, karena nilai yang dihipotesiskan atau nilai yang mau kita bandingkan itulah mu 0-nya. Ya, seperti itu. Nah, S itu apa? S itu adalah standar deviasi sampel. S itu adalah standar deviasi sampel. Yang tadi SD. Kemudian N adalah ukuran sampelnya. Setelah kalian tahu X bar, min 0, S dan N itu apa, mereka berkumpullah dan berkolaborasilah dalam suatu wadah yang namanya T gitu ya, di mana T sama dengan X bar kurang min 0 dibagi dengan X bagi akar N gitu seperti itu. Dan T-nya nanti ini akan dimasukkan ke dalam gambar distribusi gitu seperti itu. Ya, T-nya akan masuk ke dalam distribusi. Dan T-nya ya, T-nya ini ada di dalam sumbu Y gitu seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa nilai T ini menghasilkan angka dan membentuk distribusinya, maka terbentuklah kurva yang cenderung normal gitu ya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada wilayah penolakan H0, reject H0, ada terima H0. Jadi ini kaitannya nanti dengan atau terkait dengan cara menolak atau menerima H0. Jadi di sumbu garis mendatar ini adalah nilai T. Kalau gunung ini luasnya kita sebut dengan alfa. Jadi luasnya itu disebut dengan bukan maaf, bukan disebut dengan alfa salah. Salah. Luasnya ini sebesar kita kita misalkan 100%. Ya, maaf bukan kita misalkan dengan 100%. Nah, kemudian alfa itu ya kan kalau 100% ini semua kemungkinan kejadian kan. Nah, berarti ada kemungkinan dia tidak terjadi gitu seperti itu. Kemungkinan tidak terjadi itu errornya apa ya namanya itu? Wilayah ininya ya, penolakan asumsi sementaranya yang H0 gitu seperti itu. Nah, em, di sini teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya saya punya nilai alfa, alfa itu toleransi eh, apa ya, toleransi penolakan atau penerimaan H0 gitu seperti itu. Ya. Nah, alfa itu area kita menolak gitu. Nah, jadi kalau misalnya alfa nilai tertentu terus saya mau bagi ke dalam sisi kiri dan sisi kanan, makanya di sini nilainya alfa per 2. Jadi luasnya di sini alfa per 2, alfa per 2, alfa per 2 bagi ditambah alfa per 2 itu sama dengan alfa gitu ya. Nah,
Kalau misalnya nilai T-nya, ya, ya, ini kan nilai T hitung ya. Kemudian, bukan T hitung, maaf, T tabel ya. Jadi T minus T alfa per 2 dengan T alfa per 2 ini adalah T tabel. Kalau yang ini adalah T hitung. Kalau T hitungnya ini ternyata posisinya di sini. Setelah dihitung nilainya di sini nih, atau di sini nih, maka dia tolak atau terima Hanol. Tolak atau terima Hanol. Ada yang tahu kira-kira tolak atau terima Hanol? Kalau dari yang Bapak tandain, tolak atau terima Hanol. Atau nggak apa-apa, jawab nggak salah aja. Atau jawab di chat deh. Ini dulu aja. Jawab di chat. Tolak, tolak, terima, terima. Coba, coba, coba. Coba jawab dulu di chat. Tolak, tolak, terima, terima. Coba. Cepet. Nah, jawab dulu di chat. Apa? Yang 32 orang ini, saya anggap hadir kalau jawab di chat nih. Cepet. Oh, baru dua yang hadir. Baru empat. Hmm. Oke. Rata-rata menjawab, ya. Rata-rata menjawab tolak gitu ya. Seperti itu. Rata-rata menjawab tolak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia ada yang tahu, ada yang bisa bantu jawab, kenapa kalian rata-rata jawab tolak? Ada yang mau bantu jawab? Karena apa? Ada yang mau bantu jawab? Nah, kalau misalnya, em, apa ya namanya? Kenapa dijawab tolak? Ya karena dia masuk ke dalam wilayah penolakan gitu ya. Di sini ya, di luar batas. Jadi makanya kenapa ditulis di sini tolak H0, ya. Ini nih. Maaf. Tolak H0 jika ini kan T-nya ini T hitung atau T yang ini ya. T-nya lebih kecil daripada minus T. Jadi kalau yang ini nih T-nya lebih kecil dari minus T, atau ini T-nya, T yang di sini nih lebih besar daripada T. Jadi saya sederhananya minus T alfa per 2 sama T alfa per 2 itu adalah T tabel. Sedangkan T yang di sini dia adalah T hitung. Jadi T hitungnya lebih besar daripada T tabel, atau T hitungnya lebih kecil daripada minus T tabel. Jadi ketika berada di sini maka dia tolak H0. Tapi kalau misalnya dia berada di sini maka dia itu terima gitu, seperti itu. Ya, ya, dia terima.
Nah, nah, untuk menyederhanakan nanti pada saat kita di software, tolak H0 jika p value lebih kecil daripada alpha. Jadi ini adalah nilai p value. Jadi kalau misalnya dia berada di sini, maka di sini luasnya ya, ini p value-nya. Nah, p value-nya ini berada belum menyinggung wilayah warna putih, masih di wilayah sini gitu. Makanya di sini masih tolak H0. Makanya nanti pada saat kita menganalisis dan memudahkan kita dalam menjawab, maka di sini tolak H0 jika p value lebih kecil daripada alpha gitu. Jadi cukup pakai itu aja. Kalau misalnya kita tentuin di awal alfanya 0,05, terus pada saat ngerunning di software, oh ketemu nih p value-nya 0,03, artinya apa? Tolak atau terima? Pertanyaan Bapak. Itu aja dulu. Nah, jadi misalnya alfanya kita tentuin ya 0,02. Jadi ini pakai patokan ini aja nih. Kemudian saya dapat p value, anggaplah p value 0,06. Jawab, tolak atau terima? Tolak atau terima? Jawab, tolak atau terima? Oke, terima, terima, terima. Oke. Ada yang bisa jawab kenapa terima? P value 0,06, alpha 0,05. Coba bantu jawab dulu. Ada yang bisa bantu jawab? Saya boleh bantu izin jawab, Pak? Siap? Reza, silakan. Karena P value-nya itu 0,06, jadi nilainya itu lebih tinggi daripada alfanya, Pak. Oke, Lebih jadi besar. kalau lebih tinggi dari alpha, Berarti dia terima terima kan 0,6. kebalikannya ya. Iya, Yang Pak. ini ya. Kan kalau tolak, P value lebih kecil daripada alpha ya. Kalau terima, P value lebih besar daripada alpha. Gitu ya. Oke, sip. Nah, itu. Ada yang namanya lagi hipotesis satu arah kanan, ada satu arah kiri. Ya, kalau hipotesis satu arah kanan, H0-nya ini rata-rata populasi sama dengan nilai yang dihipotesiskan. Rata-rata populasi lebih dari nilai yang dihipotesiskan gitu seperti itu. Kalau satu ini sama dengan ini maksudnya ini ya. Ini Bapak lupa tulis ini lebih kecil. Ini harusnya lebih kecil sama dengan kalau ini lebih besar sama dengan itu seperti itu. Ya. Nah, jadi yang membentukkan kita itu satu arah kanan, satu arah kiri. Kalau misalnya di sini, misalnya di sini satu arah kanan. Oh, berarti H1-nya itu rata-rata populasi lebih dari nilai yang dihipotesiskan. Kalau satu arah kiri, rata-rata populasi H1-nya itu rata-rata populasi kurang dari nilai yang dihipotesiskan. Jadi bergantung hipotesis kita. Kalau yang tadi kan konsepnya itu masih dalam konteks rata-rata populasi sama atau tidak sama gitu. Nah, rata-rata populasi itu sama atau tidak sama. Kalau yang ini rata-rata populasi itu lebih atau kurang gitu seperti itu. Tetap konteksnya tolak H0 jika P value lebih kecil daripada alpha. Di sini tolak H0 jika P value lebih kecil daripada alpha. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, eh, syaratnya kalau di apa di uji T ini standar deviasi populasi itu pertama kita tidak mengetahuinya. Terus variabelnya ini dia bersifat numerik ya, variabel responnya yang tadi itu yang
Misalnya 330 itu kan numerik ya atau kontinu. Terus diasumsikan berdistribusi normal gitu, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus oh saya lupa ini. Kalian aja ya paling. Hmm, bentar, bentar. Oh bentar. Aku masukin di ini ya. Di ini lagi yang baru ya. Ya, one sample t-test part 2 udah saya masukkan. Ya, nah, oke. Nah, ini ada case ya. Energi bar di samping menuliskan pada kemasannya bahwa setiap bar mengandung 18 gram protein gitu seperti itu. Untuk menguji klaim tersebut, 31 sampel energi bar diambil dari berbagai toko untuk mewakili populasi energi bar secara keseluruhan. Jadi setiap sampel energi bar diuji kandungan proteinnya kemudian dicatat gitu. Nah, beberapa hal yang akan diuji, yang pertama adalah benarkah kandungan proteinnya itu 18 gram? Apakah kandungan proteinnya itu lebih dari 18 gram? Apakah kandungan proteinnya itu kurang dari 18 gram? Mari kita coba coba apa ya namanya? Uji secara statistik gitu seperti itu. Nah, coba kita coba buka ini. One sample test. Nah, ini. Nah, jadi yang pertama, klik ini lagi, session, kemudian set working directory, choose directory, ya. Kemudian pilih di pertemuan 3 ini, saya pilih one sample test part 2 open. Open. Nah, kemudian di sini bar sama dengan read.csv, ya bar sama dengan read.csv. Nanti di sini energi bar.csv, koma string as factor sama dengan true. Run, kemudian view bar. Nah, nanti kelihatan di sini kan datanya. Nah, nah, kemudian summary dulu. Summary nanti terlihat di sini. Oh, rata-ratanya. Kan tadi kita mau lihat rata-ratanya ya, Mean. Kan tadi di sini kita mau buktiin. Pertanyaan Bapak, Bapak lupa di sini ya. Pertanyaan Bapak di sini, mu-nya berapa mu-nya? Yang mau dibandingkan berapa? 31 atau 18? Mu nolnya itu yang mau dibandingkan itu angka berapa? Halo, yang mau dibandingkan angka berapa? Kira-kira. Ada yang tahu? Kan tadi mau dibandingkan dengan populasi dibandingkan dengan angka tertentu. Angka tertentu ini namanya mu nol kan. Mu nol itu angka berapa kira-kira? Kalau dalam konteks ini. Ada yang tahu? Halo, ada yang bisa jawab? Masa lupa? Angka berapa yang mau saya bandingkan di sini?
Ini tadi perasaan 35 ya? Kok udah jadi 31 ya? Berapa sih mahasiswa di sini? Simpel, apa ya kalian ini? Coba ya. 34. Oh, 18 ya. Udah ada jawab yang 18. Oke, berarti minimalnya 18. Oke, saatnya kita absen. Adinda, ada? Adinda, Kak, hadir Kak. itu kok Nasya? Halo, itu kok Nasya yang jawab? Adinda ada nggak? Adinda siapa Pak? Diwirani. Adinda Diwirani ada nggak? Oke, nggak ada ya. Adinda Miftahul Jannah. Oh, ada. Hadir. Ya, Miftahul Jannah. Ahmad Rafsan. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Oke. Aisyah. Hadir, Pak. Mana Aisyah? Hadir, Pak. Oke. Asmaul Husna. Hadir, Pak. Atika. Hadir, Pak. Aura. Hadir, Pak. Clara. Hadir Pak. Oke. Dava. Dafa hadir Pak. Oke. Dava mana Dava? Ada. Hadir, hadir, hadir. It- itu Ahmad Rafsan ya. Iya Pak, lagi bareng Pak. HP saya habis baterai. Oke. Elman. Elman. Nggak ada ya. Oke. Nah, Firna Riani. Firna Riani. Firna Riani, adakah? Hadir Pak. Ada. Firna Riani yang mana? Nggak ada ya Firna Riani. Ada ya? Halo Pak, hadir Pak. Di Itu di saya suaranya nggak masuk. kok di Nasya di situ gitu. Ya ini yang saya ada, tapi saya lagi bareng Nasya. Tapi di laptop saya tuh suaranya nggak masuk Pak. Saya ini udah on gitu. Oh, oke oke. Oh, ini Maaf ya Pak. Graceta, Abigail, oh ada ya, Abigail ada. Hana Salsabila, Hadir, Pak. Hanif, Hadir Pak. oke good. Ihsan, Hadir Pak. Ihsan mana? Hadir Pak. Oke. Ika, ada tadi Ika. Intan, Hadir Pak. Intan, Jesselyn, 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 Jesselyn Felicia, Dia ada Pak, dia ada Pak. di mana? Mana? Saya nggak bisa on mic, Pak. Hah? Ini caranya. Ini, Pak. Oh, itu Saya di Intan sini. Zahra Pasha itu Jesselyn ya? Bukan, Pak. Oh, ini bisa, Pak. Bisa on mic, bisa on mic. Udah bisa, udah bisa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya hadir. Oke. Maria, Hadir, Maria, Pak. Hadir, Pak. Hadir, oke. Pak. Medita, Hadir, Pak. Medita, oke. Najmi, Najmi Levina, Bapak Najmi hadir di mana? Di Maria, lagi bareng sama Masnya di ya. iya. Nasya, Hadir Pak. Nayesa, Hadir Pak. Nezila, Hadir Pak. Novian, Hadir Pak, hadir. Raihan,
Hadir, Pak. Reza, Reza ada ya. Salsabila ada. Salwa, 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 Hadir, Salwa. Pak. Oke. Masa Sarah jelek. Nur Adisti. Ini apa nih Maria? Hadir, Pak. Sarah Nur Adisti. Hadir. Hadir, oke. Zazia. Hadir, Pak. Oke. Sharon. Hadir, Pak. Wildan ada. Zulaikatun. Hadir, Pak. Ya berarti yang saya ulang yang nggak ada itu cuma Elman ya. Oke kalau gitu. Mohon Elman maaf, Pak. udah. Atas nama Elman, hadir tadi jaringan saya kurang bagus, Pak. Oh Elman ada. Oke. Iya, Pak. Oke. Sip. Kita lanjutkan lagi. Nah, nanti saya absennya 2 kali lagi ya. Tadi tes ombak doang gitu. Nanti di akhir saya ini lagi. Nah, eh udah summary ya. Ternyata rata-ratanya itu kan dia klaimnya 18 kan tadi. Tapi pas di rata-ratain 19,40. Tapi di sini kita harus tahu bahwa yang kita rata-ratakan ini adalah sampel gitu, bukan populasi. Nah, makanya apakah rata-rata 19,40 ini pada saat kita buktiin gitu ya, itu sama dengan 18 atau enggak gitu seperti itu gitu. Ya. Nah, 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 itu yang harus kita buktikan. Nah, sekarang eh gini, tugas teman-teman di sini kan ada tites, 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 tites gitu ya. Ini kan ada two side, greater and less gitu seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya saya akan coba tanya-tanya teman-teman, ini cara interpretasinya gimana? Ada two side, greater and less. Kurang lebih seperti itu. Itu aja. Kalian pelajari, nggak usah, bukan tugas yang dikumpulkan, tapi pelajarin. Dan nanti saya akan tunjuk secara random di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, harusnya di pertemuan ke depan itu kelas besar ada apa ya namanya? Ada kelas besar eh, kalau nggak salah ibu ini ya ibu Witanti gitu seperti itu. Nah, di kelas besar itu itu pertemuan kelima. Harusnya ini kan pertemuan ketiga ya. Nah, harusnya ini pertemuan keempat karena Bapak mohon maaf minggu lalu itu tidak sempat hadir. Makanya mungkin di minggu ini kita ada satu kali offline lagi boleh kira-kira di pertemuan keempat. Halo, boleh satu Halo kali Pak, pertemuan. itu kapan ya Pak? Kalau hari Jumat Asma itu ada nggak yang kuliah? Masalahnya kan kelas kita kan beda-beda ya Pak, jadi jadwalnya tuh nggak sama semua. Oke. Kemarin itu hari Minggu Bapak lupa gitu kirimin kalian link. Bapak lupa ngirimin kalian link. Harusnya ada hari Minggu kan. Hmm, kalau besok pagi jam 7 ada nggak yang punya kelas? Apa Pak? Maaf Pak, tadi nggak kedengeran. Besok pagi jam 7 ada yang punya kelas nggak? Eh, Kebetulan kalau saya harus observasi Pak. Oh oke. Jumat pagi ada yang punya kelas? Jumat pagi? Saya ada Pak. Oh ada, oke. Eh, Jumat sore Ada, Pak. ada, Ada yang enggak. Ada, Pak. oke. Hmm, Jangan Sabtu pagi mau jogging. Tunggu bentar. Apa cari dulu. Hmm, atau gini deh. Hmm, bentar, bentar, bentar. Hari apa ya bagus? Ada yang punya ide hari apa? Bentar bentar. Ada yang punya ide hari apa?
Maaf Pak, ini online apa offline ya Pak? Online, soalnya offline mereka pada banyak kelas kan ya. Kalau hari Kamis tapi nggak pagi, Bapak bisa nggak Pak? Boleh? Jam berapa? Hmm, Sore, Kamis yang sore. sore boleh. Kamis sore ada yang punya kelas nggak? Aku nggak bisa, Pak. Kenapa? Nanti deh. Nggak dia ngomong. Kamis sore nggak bisa ya? Sorenya jam berapa ya, Pak? Mau jam berapa? Soalnya saya kan dari jam 1 sampai jam 4 itu ada proker yang dilaksanain di kampus ya. Takutnya nanti bentrok. 4:30. Oh, Isan nggak bisa ya? Ada kuliah ya? Ya udah, kalau gitu Sabtu siang. Sabtu siang aman kan? Sabtu aman, Pak, kalau saya. Iya, Sabtu siang Saya jam nggak 1. bisa Pak, saya Kenapa? ada event. Hmm, Ada MPK juga Pak, MPK? MPK matkul. apa? Oh, maaf maksudnya matkul itu online juga di hari Sabtu. Oh, jam 1 juga. Ha- Belum dibilang Pak, cuma baru bilang hari Gimana? Sabtu. Gimana? Bisa diperjelas artikulasinya? Apa tadi? Gimana? Besok 4:30 udah nggak ada matkul kok, Pak. Eh, oh, besok aman kalau gitu, 4:30. Aman kok Pak. Ayo udah. Besok aja ya, Saya setengah aman lima sih, ya. Pak, kalau besok sore. Hmm. Besok 4:30 ya, kali ya. Iya boleh Pak. Mm-mm. Besok karena jadwal pengganti, ya yang nggak hadir nggak apa-apa juga gitu. Kalau misalnya berhalangan banget gitu ya. Oke, aman ya besok 4:30 semua bisa ya. Bisa Pak. Heeh. Yang Bapak lain? saya nggak bisa. Hah? Nggak bisa ya? Aduh. Kenapa nggak bisa? Ada kuliah atau gimana? Aku dapat shift sore. Ah, Aku dapat shift kerja sore. iya ya udah. Maksudnya ini aja ya mau gimana? Gini aja. Apa ya namanya? Tetap ya paling karena besok kelas mengganti, Bapak hadirin semuanya besok gitu. Misalnya hadir nggak hadir, Bapak absen ini aja. Terima kasih, Bapak. Jadi Bapak tetap kirim rekamannya untuk kalian pelajari meskipun nggak hadir. Gitu ya. Oke ya, kira-kira ya. Kecuali kalau di hari Rabu ini kalian nggak hadir ya tetap Bapak alfain gitu. Cuma kalau misalnya di kelas pengganti nggak sih. Bisa ya kira-kira ya Sabtu. Sabtu. Kamis sore jam 4:30. Bisa ya? Bisa Bisa, Pak. Pak. Bisa Bisa, Pak. Pak. Bisa. Oke. Thank you kalau gitu teman-teman. Sampai ketemu di besok sore jam 4:30. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Nanti Pak. Bapak masukin Oke, rekamannya Pak. ke link tersebut. Terima Oke, kasih, Pak. Bapak. Pak, makasih. Terima kasih Pak.